Asal-usul upacara pelimpahan jasa atau yang disebut juga dengan patidana terdapat dalam Tirokuda Sutta, Kundaka Nikaya, Kundaka Patta 7 yang menjelaskan tentang bentuk dan manfaat perbuatan bajik dalam penyaluran jasa kepada makhluk lain yang tidak tampak, yang sedang mengalami penderitaan. Di dalam wihara Dewi Wulasasi ini, kami banyak melihat orang-orang dalam acara patidana yang memberikan pelimpahan jasa, yang merupakan wujud bakti terhadap keluarga yang telah meninggal dunia, dengan cara menyalurkan jasa kebajikan. Dalam Kamus Bahasa Pali, arti pati dana adalah berdana dengan cara pelimpahan jasa. Patidana juga diartikan sebagai memberikan inspirasi kebajikan atau kebahagiaan bagi makhluk lain. Istilah patidana jarang ditemukan di dalam Tripitaka, meskipun merupakan kebiasaan yang merakyat di semua negara Buddhis. Sering diterjemahkan sebagai pelimpahan jasa, walaupun pada kenyataan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dilimpahkan. Setelah melakukan jasa-jasa atau perbuatan baik, maka seseorang atau sanak saudara biasanya menyatakan bahwa perbuatan baik ini dilakukan atas nama keluarga atau leluhur yang telah meninggal, agar mereka turut berbahagia. Harapannya adalah mereka mengetahui perbuatan baik yang telah dilakukan dan tumbuh pikiran ikut berbahagia dalam batin mereka, sehingga dapat terlahir kembali di alam bahagia. Dengan munculnya pikiran ikut berbahagia di dalam batin mereka, berarti mereka melakukan perbuatan baik sendiri. Dengan perbuatan baik inilah akan membantu mereka untuk terlahir di alam yang lebih baik. Asal-usul pelimpahan jasa. Asal-usul patidana ini terdapat di Pramata Jatika, yang merupakan kitab komentar Kundakapata. Di sana diceritakan 92 kalpa yang lampau sekelompok orang mengkorupsi apa yang seharusnya dipersembahkan kepada sangha yang dipimpin oleh Buddha Pusa. Sebagai akibatnya, mereka dilahirkan di alam neraka selama 92 kalpa. Di kalpa yang sekarang, saat Buddha Gautama, mereka terlahir kembali di alam hantu kelaparan atau peta, dan menunggu jasa kebajikan yang akan dilakukan oleh Raja Bimbisara dari Magadha, yang dulunya adalah kerabatnya. Telah diprediksikan oleh Buddha Kassapa sebelumnya bahwa lewat Raja Bimbisaralah mereka akan mampu mendapatkan makanan, minuman, dan sebagainya. 7 minggu setelah pencerahan, Sang Buddha Gautama pergi ke Benares, ibu kota kerajaan Magadha. Raja Bimbisara telah mendengar Dhamma dan menjadi pemenang arus, mendanakan makanan kepada Sang Buddha, namun tidak membaktikannya
untuk kerabatnya yang terlahir di alam menderita. Karena para kerabatnya merasa kecewa, mereka membuat suara-suara yang menyeramkan di malam hari. Ketika hal ini diceritakan kepada sang budak, Raja Bimbisara baru mengetahui sebab dan bagaimana menyelesaikannya. Kemudian Raja mengundang sang budak beserta Sangha untuk menerima dana air, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Raja kemudian membaktikan setiap persembahan itu untuk kerabatnya. Barulah saat itu mereka mendapat manfaat dari jasa kebajikan yang dibaktikan kepada mereka. Di akhir persembahan, sang Buddha memberikan khotbah Tirokudasutta yang merupakan ringkasan ajaran akan peristiwa itu. Cara melakukan pelimpahan jasa. Dengan berbagai cara, sanak keluarga yang ditinggalkan berusaha untuk melakukan sesuatu yang dianggap dapat bermanfaat bagi almarhum atau almarhumah yang sangat dicintai. Di dalam Tirokudasutta, sang Buddha menganjurkan cara yang lebih bijaksana bagi sanak keluarga yang ditinggalkan mati, yaitu dengan berdana makanan, minuman, serta lain-lain kepada para bhikkhu sangha, dan selanjutnya menyalurkan jasa kebajikan yang timbul dari pemberian dana ini kepada orang yang meninggal dunia atau pati dana. Hanya kiriman berbentuk halus semacam ini yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dimanfaatkan oleh orang yang telah mati. Ibarat air yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Ibarat hulu sungai yang telah penuh niscaya membanjiri muara. Demikian pula penyaluran jasa yang dilimpahkan oleh sanak keluarga kepada orang yang telah meninggal dunia. Naga Senatera menjelaskan dalam kitab Milinda Panha bahwa penyaluran jasa tidaklah dapat diterima oleh orang mati yang telah terlahirkan kembali di alam surga, neraka, atau binatang. Demikian pula yang terlahirkan kembali sebagai hantu atau peta yang makan gedah, dahak, dan muntahan, yang senantiasa kelaparan, kehausan, dan kekurangan, dan yang senantiasa terberangus. Yang dapat menerima penyaluran jasa ialah setan yang memang hidup bergantung pada makanan pemberian orang lain dengan cara penyaluran jasa, atau yang tergolong dalam hantu yang hidup berdasarkan dana dari orang lain. Dalam Tirokudasutta disebutkan bahwa hantu terlahir kembali di alam yang lebih baik atau menyenangkan, karena dengan ia ikut berbahagia atau mudita, maka ia telah melakukan perbuatan baik atau kusala kama. Walaupun kama ini kecil bobotnya, namun sangat membantu hantu tersebut untuk terbebas dari kehidupannya sebagai hantu kelaparan agar terlahir kembali di alam yang lebih baik. Jadi peta ini tertolong oleh karmanya sendiri yang dibuatnya melalui pikiran dengan munculkan mudita. Penyaluran jasa kepada orang yang telah meninggal dunia hanya dapat dilakukan apabila orang yang telah meninggal dunia
terlahir di alam hantu kelaparan atau peta, yaitu Paradat Upajibika. Yang bersangkutan juga sebaiknya mengetahui adanya penyaluran jasa yang bermanfaat dan ditunjukkan khusus kepada dirinya, sehingga dapat berterima kasih atas kebajikan ini. Penyaluran jasa kebajikan dalam Milindapana sangat bermanfaat seperti yang diuraikan oleh Biku Nagesasana. Siapapun, oh Baginda, yang memberikan persembahan, menjalankan moralitas, dan mempraktikkan uposatha, dia akan merasa gembira dan damai. Karena damai, kebajikannya bahkan menjadi makin melimpah, bagaikan kolam yang segera terisi penuh lagi dari segala arah setelah air mengalir keluar dari satu sisi. Demikian juga, oh Baginda, jika seseorang mengirimkan kebajikan yang telah dilakukannya kepada orang lain, bahkan selama 100 tahun pun kebajikannya akan semakin tumbuh. Itulah sebabnya kebajikan begitu hebat. Pelimpahan jasa dilakukan oleh pelaku perbuatan baik dan mengarahkan pikirannya semoga almarhum mengetahui perbuatan baik yang dilakukan dan almarhum dapat menikmati dari jasa perbuatan baik. Pelimpahan jasa sendiri adalah perbuatan baik dan tidak ada yang hilang karena pelimpahan ini, tapi malah menambah jasa baik bagi pelakunya. Ketika melimpahkan jasa kepada almarhum, umat Buddha biasanya mengucapkan rumusan kata-kata pendek dalam bahasa Pali. Idam ponati namhotu, sukita hontu natayo. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga mereka berbahagia. Di negara-negara Buddhis, setelah pemberian dana kepada sangha, anggota-anggota sangha dengan serentak mengulangi pelimpahan jasa kepada almarhum sebagai berikut. Seperti air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, demikian pula hendaknya jasa yang dipersembahkan oleh kerabat dan keluarga di alam manusia ini dapat ikut dinikmati oleh para hantu kelaparan atau peta. Seperti air dari sungai besar mengalir mengisi lautan, demikian pula dengan jasa-jasa ini dapat ikut dinikmati oleh para hantu tersebut. Proses pelimpahan jasa ini dapat diumpamakan dengan seorang anak yang menuntut ilmu di kota lain, memberitakan kabar kelulusannya kepada orang tuanya di kota kelahirannya. Mendengar kabar gembira ini, ayah dan ibunya tentunya akan merasakan kebahagiaan. Padahal apabila direnungkan, si anak harus lulus, tetapi mengapa orang tuanya juga merasakan kebahagiaan? Inilah yang disebut pikiran ikut berbahagia atau mudita cita, atau ikut bergembira atas kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Mudita cita adalah termasuk melakukan salah satu karma baik lewat pikiran. Oleh karena itu, kondisi demikian inilah yang dimunculkan oleh seorang umat Buddha apabila melimpahkan jasa kebaikan yang dilakukannya kepada sanak keluarga yang sudah meninggal. Metode untuk pelimpahan jasa cukup sederhana. Pertama-tama dilakukan suatu perbuatan baik.
Pelaku perbuatan baik hanya perlu berharap agar kebaikan yang telah diperolehnya terkumpul pada seseorang secara khusus. Harapan ini dapat sepenuhnya batiniah atau dapat disertai dengan ungkapan kata-kata. Dengan demikian, jelas bahwa pelimpahan jasa dapat dilakukan di mana saja, tanpa harus melakukan ritual-ritual tertentu ataupun terkait waktu dan tempat. Yang terpenting adalah sebelum melakukan pelimpahan jasa, harus ada perbuatan baik yang dilakukan, dan setelah itu pelaku mengarahkan pikirannya kepada orang yang telah meninggal tersebut dan mengajak agar almarhum ikut berbahagia atas perbuatan baik yang telah dilakukannya. Menurut Sang Buddha, dalam semua tindakan, pikiranlah yang benar-benar berarti. Dan pelimpahan jasa pada hakikatnya adalah tindakan pikiran. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan pelimpahan jasa adalah kedekatan hubungan dekat dengan yang meninggal. Karena itu, proses patidana sebaiknya mengikutsertakan orang-orang yang memiliki kedekatan hubungan dan emosi dengan mereka yang meninggal. Karena proses ajakan bergembira makin kuat dibandingkan dengan yang tidak dikenal sama sekali. Bagaimana jika orang yang ikut melakukan pelimpahan jasa tidak memiliki kedekatan emosi atau tidak mengenal orang yang dipatidanakan? Tindakan pelimpahan jasa itu sendiri adalah merupakan suatu perbuatan baik. Walaupun orang yang ikut dalam pelimpahan jasa tidak mengenal almarhum, namun sebenarnya orang yang bersangkutan telah ikut melakukan perbuatan baik, sehingga meningkatkan kebaikan yang telah diperoleh pelaku kebajikan tetap akan menikmati hasilnya. Jadi, lakukanlah kebajikan sebanyak mungkin. Pelimpahan jasa atau patidana merupakan ungkapan rasa bakti kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Pelimpahan jasa dilakukan dengan harapan agar orang yang telah meninggal mengetahui perbuatan baik yang dilakukan dan kemudian ikut berbahagia atau mudita cita atas perbuatan baik yang dilakukan, sehingga dapat terlahir di alam bahagia. Sebelum seseorang melakukan pelimpahan jasa, seseorang harus melakukan tindakan atau perbuatan baik terlebih dahulu. Makhluk yang dapat menerima penyaluran jasa ialah makhluk peta yang memang hidup bergantung pada makanan pemberian orang lain dengan cara penyaluran jasa, atau disebut juga sebagai paradat upajibika peta. Dengan melakukan pelimpahan jasa, maka orang yang melakukan pelimpahan jasa tersebut sebenarnya telah melakukan sebuah perbuatan baik yang dapat meningkatkan kebaikan yang telah diperoleh. Dengan demikian, pelaku pelimpahan jasa tidak akan kehabisan perbuatan baik yang telah diperbuatnya, malah akan menambah kebajikannya. Oleh karenanya, marilah kita melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya, karena perbuatan baik adalah merupakan simpanan harta sejati.